Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulab, arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah. Ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa marhaban fi hadhil qanat. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi kita. Bahsuna hadzal yaum al-iltifat. Kita akan membahas mengenai al-iltifat. Ini adalah materi untuk kelas 12 agama Madrasah Aliyah. Apa itu iltifat? Wa qabla durus, hayya nabda darsuna biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أهداف الدرس. وقبل يتعلم الطالب يجب عليه أن يعرف ما هو أهداف الدرس. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Awalan, yang pertama, yuhaddidu al-iltifat. Mengetahui apa itu al-iltifat. Asani, yang kedua, yadhkuru ashkal al-iltifat. Menyebutkan bentuk-bentuk iltifat. Asalis, yuqaddimu misal al-iltifat. Yang ketiga, bisa mengungkapkan contoh iltifat. Hayya nabda darsuna bit-tamhid. At-tamhid. Ini adalah pembukaan untuk membuka cakrawala kalian secara umum. Sebenarnya apa itu al-iltifat? Min asalibil Quran al-balaghiyah al-iltifat. Di antara gaya bahasa balaghah dalam Al-Quran ada yang namanya al-iltifat. Wahwa naqlul kalam min uslubin ila akhar. Yaitu memindah satu bentuk gaya bahasa kepada bentuk yang lain. Contohnya, minal ghaibah ilal khitab, wa minal khitab ilal ghaibah, wa minal wahid ilal jama' wa minal khitab ilal takallum, wa minat takallum ilal khitab. Di antaranya adalah dalam satu bentuk ke bentuk yang lain. Antara lain, misalnya dari bentuk ghaib kepada mukhatab, dari mukhatab kepada ghaib, dari bentuk tunggal kepada jama', dari bentuk mukhatab kepada mutakallim, dari mutakallim kepada mukhatab. Wa faidatuhu siyanatus sam'i 'anid dojari wal malal fa inan nufus jubilat ala hubbit tanaqqul. Di antara faedahnya adalah menjaga pendengaran sami' atau orang yang mendengar dari segala macam kebosanan dan kejenuhan. Karena mengapa? Karena sesungguhnya jiwa seseorang terbentuk dengan menyukai adanya pembaharuan dan adanya sesuatu yang terus-menerus berubah. Apalagi faedahnya? Faedah lain adalah izharul malakah fil kalam wal iqtidar ala tasarruf fihi. Di antaranya adalah menampakkan kemampuan berbicara dan kekuatan dalam sebuah ucapan. Ini adalah kata pembuka untuk bab al-iltifat. Amma ta'rif minal iltifat, adapun pengertian dari iltifat adalah secara etimologi iltifat adalah bentuk masdar dari kata iltafata yaltafitu iltifat, mengikuti wazan ifta'ala dengan tambahan hamzah dan ta. Kata dasarnya adalah lafata. Kemudian kata lafata memiliki arti as-sorfu, yaitu perubahan. Kemudian apa pengertian al-iltifat? Al-iltifat huwa yahulu ittijahu ta'bir min uslubit takallum awil khitab awil ghaibah ila uslubin akhar. Sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan tadi, iltifat menurut kitab Jauharul Maknun adalah merupakan perpindahan arah atau ungkapan dari takallum, khitab, dan ghaibah ke jalan yang lainnya. Seperti perpindahan dari bentuk takallum kepada ghaib, kemudian khitab, atau sebaliknya dari bentuk ghaib ke bentuk takallum atau khitab.
atau dari bentuk khitab ke bentuk ghaib atau takallum. Jadi intinya al-iltifat adalah perubahan bentuk dari bentuk takallum, khitab, dan ghaib ke bentuk sebaliknya. Yang kita bahas pada pembahasan kali ini, iltifatnya adalah iltifat fid dhamair atau perpindahan bentuk dhamir. Jihatul iltifat, arah perubahan. Yunqasamu al-iltifat ila aqsamin. Iltifat dibagi menjadi beberapa bagian. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ta'rif, al-iltifat secara bahasa adalah as-sarfu. Yang pertama, insiraf anit takallum ilal khitab. Yang kedua, insiraf anit takallum ilal ghaibah. Yang ketiga, insiraf anil khitab ilal takallum. Yang keempat, insiraf anil khitab ilal ghaibah. Yang kelima, insiraf anil ghaibah ilal khitab. Dan yang terakhir, insiraf anil ghaibah ilal takallum. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Al-qismul awal, yang pertama, insiraf anit takallum ilal khitab. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mana yang disebut dengan al-iltifat? Yaitu pada lafadz wa ma liya. Yang di situ berarti mengapa aku. Jadi dhamirnya adalah takallum atau mutakallim. Kemana perpindahannya? Perpindahannya kepada al-khitab atau mukhatab, yaitu kepada kata turja'un. Untuk mengawali, sebagaimana kalian tahu, dalam ilmu nahwu, dhamir ada yang disebut dengan at-takallum atau mutakallim, ada yang disebut dengan al-khitab atau mukhatab. At-takallum ini diwakili oleh ana dan nahnu. Mukhatab diwakili dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ghaib diwakili oleh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi nanti perpindahan pada iltifat dhamir ini adalah berkisar kepada perpindahan dhamir-dhamir tersebut. Sekarang kita kembali kepada insiraf. Perhatikan dari wa ma liya, mengapa aku. Jadi dari kata aku atau dhamir mutakallim kepada turja'un, kamu akan dikembalikan. Dari aku ke kamu. Perpindahan ini disebut dengan al-iltifat anit takallum ilal khitab. Al-qismu tsani insiraf anit takallum ilal ghaibah. Perpindahan dari mutakallim kepada ghaib. Contohnya, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata linuriyahu ini merupakan kalimat dengan dhamir mutakallim. Artinya agar kami perlihatkan. Tadi disebutkan di awal bahwasanya mutakallim berarti ana atau nahnu. Kepada dhamir ghaib di sini innahu huwa. Sesungguhnya dia. Jadi dari kami tiba-tiba menjadi dia. Ini namanya al-iltifat atau perpindahan dari bentuk takallum ilal ghaibah. Al-qismu tsalis insiraf anil khitab ila takallum. Perpindahan dari mukhatab kepada mutakallim. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, qulillahu asra'u makra, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Perhatikan kata yang bergaris bawah, ada kata qul, itu adalah fi'il amar. Fi'il amar berdhamir anta. Jadi mengandung arti katakanlah kamu. Jadi dari dhamir mukhatab kepada rusulana. Rusulana berdhamir nahnu, rasul kami. Jadi perpindahannya dari khitab atau mukhatab kepada at-takallum atau mutakallim. Perhatikan kata yang bergaris bawah. Al-qismur rabi' insiraf anil khitab ilal ghaibah. Bagian keempat adalah perpindahan dari mukhatab kepada ghaib. Perhatikan ayat berikut.
hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah. Terdapat kata kuntum yang bergaris bawah. Kuntum berarti berdhamir antum, berarti mukhatab. Kemudian di belakang ada lagi yang bergaris bawah bihim, berarti memiliki dhamir hum, berarti ghaib. Jadi perpindahannya dari kuntum yang berdhamir antum atau mukhatab kepada bihim yang berdhamir hum atau ghaib. Al-qismul khamis, insyiraf 'anil ghaibah ilal khitab. Bagian yang kelima adalah perpindahan dari dhamir ghaib kepada mukhatab. Seperti maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan kata yang bergaris bawah yaitu maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Kemudian kata iyyaka artinya hanya kepadamu. Jadi perpindahannya dari dhamir huwa yaitu dialah Allah yang merajai hari pembalasan dari dhamir ghaib kepada hanya kepadamu. Kemudian beralih kepada dhamir mukhatab. Ini yang disebut dengan perpindahan anil ghaibah ilal khitab. Al-qismus sadis, insyiraf 'anil ghaibah ila takallum. Perpindahan yang keenam adalah dari dhamir ghaib kepada mutakallim. Perhatikan ayat berikut. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata yang bergaris bawah yaitu kata Allah memiliki dhamir ghaib. Allahul ladzi arsalar riyah. Allah dialah yang mengutus angin. Kemudian pada kata berikutnya dalam ayat tersebut ada kata suqnahu yang artinya lalu kami arahkan. Di situ memiliki dhamir nahnu. Jadi perpindahannya dari dia Allah kemudian menjadi kami. Ini yang disebut dengan perubahan dari ghaib kepada mutakallim. Al-iltifat fil Qur'anil Karim. Selain iltifat pada dhamir, ada beberapa jenis iltifat dalam Al-Quran. Silahkan perhatikan slide berikut. Kalian simak, ada beberapa perubahan atau iltifat lain selain al-iltifat fid dhamair. Adapun beberapa bentuk iltifat dalam Al-Quran antara lain al-iltifat fis siyaq, al-iltifat fil adad, al-iltifat fil mu'jam, al-iltifat fil dhamir, al-iltifat fil adawat, dan yang terakhir al-iltifat fil bina an-nahwi. Selain al-iltifat fil dhamir yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa bentuk iltifat atau perpindahan dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, al-iltifat fis siyaq. Ada kata anzala dalam ayat itu. Kemudian pada ayat yang sama, berikutnya ada kata yunazzilu. Anzala berbentuk fi'il madhi, yunazzilu berbentuk fi'il mudhari dengan sighat yang berbeda. Kemudian contohnya lagi, ada kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kata qulub berbentuk jamak, berarti 3 ke atas. Sam'i berbentuk mufrad, kemudian absar berbentuk jamak kembali. Jadi ada perpindahan dalam satu ayat itu dari kata yang disebut dengan menggunakan jamak, kemudian mufrad, kemudian jamak kembali. Contoh lain misalnya al-iltifat fil adawat. Pada ayat itu menggunakan idza yang pertama, kemudian di belakangnya menggunakan adad in. Misalnya lagi dalam bina an-nahwi, an'amta alaihim berbentuk jumlah fi'liyah. Tiba-tiba di belakang berubah menjadi ghairil maghdubi yang bukan jumlah fi'liyah. Jadi berganti dalam bentuk jumlah. Misalnya lagi yang dhamir, ada kata wasaqohum berdhamir hum kemudian menjadi kanalakum berdhamir antum. Itu adalah beberapa jenis iltifat dalam Al-Quran
selain al-iltifat fid dhamir yang tadi sudah kita bahas. Hakadha bahsuna 'anil iltifat. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa qabla salam, hayya nabda darsuna biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.